Sebuah pabrik garmen di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Api membakar beberapa bagian gedung pabrik beserta sejumlah mesin operasional yang berada di dalamnya. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan hubungan arus pendek listrik. Sementara tangan kami di dalam perintis kemerdekaan. Coba ini Kak, ini putih, ini pengadilan juga ini, dari pengadilan. Eksekusi lahan seluas 13 are di Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ahli waris lahan mencoba menghadang petugas dengan membakar bahan bekas dan memblokade lahan. Meski sempat ada perlawanan dari pihak tergugat, namun petugas tetap mengeksekusi lahan tersebut. Empat tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan ACT penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Bareskrim terus mendalami bukti-bukti secara formil dan material atas kasus itu. Nantinya, penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aset atas dana yang diselewengkan oleh ACT. Pemirsa, seorang anggota Satgas Brimob menembak prajurit TNI dari Kodim 1715 Yahukimo di Polsek Kota Jalan Pemukiman Jalur 1 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga penembakan terjadi saat anggota TNI terlibat salah paham dengan warga di sebuah warung. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dekai dan petugas yang berada di Polsek Dekai datang dan berusaha melerai perselisihan tersebut. Namun malamnya, diduga rekan-rekan dan keluarga anggota TNI yang terlibat cekcok dengan warga di warung tersebut mendatangi Polsek dan terjadi cekcok hingga terjadi penembakan salah satu anggota TNI yang mengakibatkan anggota TNI terluka di bagian paha. Hingga kini, kasus masih diselidiki pihak kepolisian Polres Yahukimo. Memang pada siang hari ada satu prajurit memang bernama Aso, dia ada salah paham dengan warga di warung makan, kemudian warga tersebut melapor kepada pos polsek, teman-teman dari kepolisian datang untuk melerai, ya prajurit kita sempat terluka, di situ dibawa ke rumah sakit dan sudah diupayakan penyelesaian. Memang keluarga dari anggota ini yang berkeras prajurit ini untuk menyelesaikan segera permasalahan tersebut, masuk dengan pihak warungnya. Cuma prajurit ini kebetulan kemarin kena malaria, dia menggigil, belum bisa dimintai keterangan. Pada intinya sore itu sudah aparat yang sana coba meredakan, tetapi pada malam harinya diduga ini masih dari pihak keluarganya dan dari juga teman-temannya yang kembali mendatangi teman-teman dari polisi. Dari cekcok, kemudian teman polisi melakukan penembakan ini sementara. Tapi nanti lebihnya tentunya tim investigasi akan mencari kebenaran-kebenarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, perintah Bapak Pangdam, prajurit yang melanggar prosedur tentu akan mengikuti prosesnya, dan juga kita berharap nanti dari teman-teman polisi melakukan yang sama. Untuk korban luka. Seorang pria yang mengaku sebagai guru spiritual di Ngawi, Jawa Timur mencabuli pasiennya yang masih di bawah umur. Berdalih pengobatan, pelaku tega mencabuli korban hingga hamil. Praktik guru spiritual pria berinisial JI ini akhirnya terbongkar. Pelaku tak berkutik setelah polisi menangkap di rumahnya di Ngawi. Pria 46 tahun yang mengaku sebagai guru spiritual ini diduga telah mencabuli gadis 17 tahun hingga korban hamil 8 bulan. Dalam aksinya, pelaku meminta korban menjalani ritual di kamar mandi, berdalih untuk menghilangkan aura negatif pada tubuh korban. Terbongkarnya aksi pelaku berawal dari laporan orang tua korban yang mengetahui anaknya masih di bawah umur hamil di luar nikah. Orang tua korban pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Bahwa si tersangka meyakinkan dengan orang tua korban bisa membersihkan aura negatif di tubuh korban. Dan juga ada amalan-amalan yang harus dilakukan sehingga dilakukan di rumahnya.
Karena orang tuanya percaya, si korban ini ditinggalkan sendirian bersama tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Video dugaan pelecehan seksual di Transjakarta viral di media sosial. Rupanya tren pelecehan seksual di transportasi publik masih terus meningkat. Publik digegerkan dengan beredarnya video dugaan pelecehan seksual di Transjakarta jurusan Kalideres Gelora Bung Karno di Rabu pagi. Korban yang berdiri di depan pintu merasa dilecehkan oleh penumpang yang berdiri di sebelahnya. Korban pun melapor ke petugas di halte Bundaran Senayan. Maka mestinya moda transportasi umum ini bisa memberikan sebuah rasa kenyamanan itu dengan cara misalnya dia membuat kebijakan bagaimana kalau misalnya ada korban gitu. Kemana dia harus datang. Misalnya ada hotline service yang dia bisa hubungin gitu. Kemudian menempatkan petugas-petugas keamanan di titik-titik tertentu sehingga kemudian masyarakat merasa bahwa kalau ada sesuatu dengan dia bisa dengan cepat mengakses pertolongan. Kemudian yang ketiga misalnya pengelola moda transportasi umum ini membuat sebuah kebijakan misalnya bagaimana kemudian aktivitas di dalam moda transportasi umum itu tidak memberikan kesempatan kepada pelaku pelecehan seksual untuk melakukan tindakannya. Pelecehan tak hanya terjadi di Transjakarta, sejumlah pelecehan juga dialami oleh penumpang KRL komuter lain. Meningkatnya jumlah penumpang diduga membuat pelaku nekat untuk beraksi. Pada Januari 2022, penumpang KRL mencapai 14 juta dan terus meningkat hingga pada Mei menembus angka 17 juta penumpang. Sementara itu, berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, tren pelecehan seksual di transportasi publik meningkat. Di tahun 2020, terdapat 8 kasus, tahun 2021 7 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2022 meningkat menjadi 15 kasus. Kenaikan tren pelecehan seksual ini tentu harus segera diatasi agar masyarakat yang menggunakan transportasi umum menjadi aman dan nyaman. Dari Jakarta, Reza Alfian dan Dino, iNews melaporkan. Setelah Kopda Muslimin dalang penembakan istrinya sendiri ditemukan tewas, beredar video percakapan pelaku dengan temannya yang menitipkan anaknya. Sementara itu, berkas 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api memasuki tahap akhir. Iya Pak, pulang Pak, betul Pak, mereka Pak sama Bapak. Beredar di media sosial sebuah video percakapan antara pria yang diduga Kopda Muslimin dengan rekannya. Dalam video tersebut, rekan pelaku mencoba meyakinkan dalang penembakan istri sendiri ini untuk pulang ke rumahnya. Bapak pulang, tidak ada Bapak yang tidak kuat ya Pak. Ada mantu itu kayak kamu berdua bisa Pul. Aku nyerah Pul. Aku nyerah Pul. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lombantoruan membenarkan rekaman suara ini. Video ini adalah percakapan Muslimin dengan salah satu perawat burung peliharaannya. Itu kan perkataan Muslimin dalam telepon kepada orang kepercayaan atas nama Kabul. Iya. Itu mungkin ada dugaan dia tertekan gitu. Nah, itu masih kita dalami karena kita belum bisa memeriksa dari pihak keluarga. Sementara itu, berkas 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api memasuki tahap akhir. Dari keterangan para tersangka ini terungkap bahwa Muslimin awalnya meminta mereka untuk merampok rumahnya dan membunuh istrinya. Kalau uang untuk dijanjikan itu emang pertama kali emang 200 ke saya. Terus saya bilang kalau 200 nggak cukup Bang. Tuh. Terus waktu itu dia yaudah gimana caranya dan kamu dapat kelebihan. Gimana Bang enaknya gitu. Terus akhirnya dia punya saran, yaudah kamu peluk-peluk rampok aja saya. Tuh. Terus ntar kamu bawa barang dari rumah, entah apa itu saya ikhlas, dia bilang gitu.
Terus saya bilang gini, mending langsung detail aja bang, 200 juta sama Toyota Yaris. Saya bilang gitu. Dia setuju. Sebelumnya Kopda Muslimin memerintahkan 4 pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya demi wanita lain. Istrinya ditembak di 2 tempat dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian, Muslimin sempat menghilang dan ditemukan tewas di rumah orang tuanya. Kopda Muslimin dikabarkan bunuh diri di rumah orang tuanya dengan menenggak racun. Meski sempat meminta maaf kepada orang tuanya, Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi kemarin. Di dalam kamar tempat Kopda Muslimin ditemukan, polisi menemukan cairan racun serta alat komunikasi milik korban. Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi lagi kita amankan. Ya. Kalau tidak salah rencananya akan dibawa mana? Nanti setelah ini kan nunggu prosesnya. Okay? Tanpa upacara militer, Kopda Muslimin dimakamkan di TPU Trompo, Kendal tak jauh dari rumah orang tuanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski berstatus tersangka, Nikita Mirzani dikabarkan pergi ke luar negeri. iNews Sore akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.